Si Teh katanya Teh Meli teh jago bikin lagu tapi nggak bisa main alat musik. Nggak bisa. Suling pun? Nggak bisa. Kendang lah bisa kendang. Kendang Kamu kira unadaan. suling gampang? Iya unadaan dari kendang mah. Oke, jadi bagaimana proses kreatif seorang Melly Goeslaw nggak bisa main alat musik tapi bisa bikin lagu bagus? Cinta, mana buku puisi Hairil Anwar yang kamu pinjam? Kamu Iwan Fals ya? Kok Iwan Fals? Buku ini aku pinjam. Gak lucu. Mana bukunya? Gimana ke Tehe? Ah, kamu mah ah. Kok masa Dian Sastro ngomong main ke Tehe? Salah gue, salah teman-teman gue. Gak cocok. Ulangi lagi. Aduh, lagi. Ulangi. Cinta, apa benar kamu ada affair sama Mang Diman? Rangga, aku minta maaf. Cinta, kamu baru rusuh. Kawan saya. Tapi kan pada zaman itu ngomong yang paling diingat itu adalah ngomongnya itu semua nurutan deh, ngikutin Dian Sastro. Tapi hanya Dian Sastro yang cukup. Coba, Dian Piscesa nggak cocok. Dian Paramana Putra juga nggak cocok. Hanya Dian Sastro. Udah nggak ada loh iya, Dian Paramana Putra. Ya tapi nggak bisa dilepaskan Ada Apa Dengan Cinta itu. Ya film Ada Apa Dengan Cinta kan booming banget tuh. Berapa puluh tahun yang lalu ya itu ya. Pokoknya waktu itu Dian Sastro masih SMA. Ya itu kan bohong. Itu SMP loh waktu dia syuting itu. Enggak dong, Katanya. ya. Tuh. Tapi film itu memang booming itu bukan hanya secara film, tapi secara soundtrack dan scoring. Itu sih scoringnya sama soundtracknya itu yang bikin menurut gue salah satu yang bikin AADC itu jadi booming pada saat itu. Betul, dan kita tahu lah ya, gara-gara film itu ya, ada seorang sosok perempuan yang dijuluki sebagai The Queen of Soundtrack. Yes! Karena soundtrack film Indonesia yang dia bikin booming meledak semua. Filmnya bagus, soundtracknya juga bagus. Sebetulnya nggak cuma soundtrack aja sih, perempuan yang satu ini mah luar biasa ya. Maksudnya lagu-lagunya itu, ini salah satu lagu favorit gue. Dia mau Cinta tegarkan hatiku, tak mau sesuatu merenggut engkau. Kamu Sisi Duen? Apa namanya itu? Ceguk kan? Kan kalau minum dulu atuh le mineralnya. Oh iya benar. Ya. Tapi memang kalau orang yang satu ini selain dia juga pandai untuk bikin lagu, dia juga punya ciri khas dalam bernyanyi. Betul. Hai, apa kabar? Roti Dinosaurus. Wow, panjang sekali. Roti Dinosaurus. Artinya? Karena tamu kita kali ini memang seorang dinosaurus. Maksudnya? Diva Indonesia dulu besar sekarang kurus. Yeay! Please welcome the one and only Melly Goeslaw. Orang sibuk adek ini teh. Oke. Aduh, Damang. kurus Ya sekali. Allah, pegang pisan. Apa kabar teh? Baik, Mangga. alhamdulillah. Baru tahu ya, Non. Siapa? Dinosaurus. Diva Indonesia dulu besar sekarang kurus. Sempet soalnya kemarin waktu aku lihat foto, aku pikir Nikita Willy. Wow. Iya, ternyata Melly Goeslaw kan ini Free Willy. Atau ikan paus gitu killer. Teh apa kabar? Baik atuh. Ih, ini mah ABG, setelan ABG coba. Mereka dia tuh jadi Nah ini termasuk golongannya Arman Maulana. Jadi Teh Melly sama Kang Arman adalah orang-orang pertama yang kita hubungi ketika kita bikin YouTube channel ini, ROTV. Iya. Karena pada saat itu Teh Melly yang itu Teh lagi awal-awal mau ada operasi itu loh. Jadi kita pengen tahu tapi ternyata kata Teh Melly bilang jangan dulu bilang-bilang karena memang dari si rumah sakit juga belum ada pernyataan yang resminya gitu. Oke. Dan sekarang kita bisa lihat bagaimana sosoknya bertransformasi. menjadi dinosaurus. Bukan. Itu kan pujian Diva Indonesia. Dulu besar sekarang kurus. Ini berarti balik lagi ke zaman gadis beratnya? Tuh, gadis mah 45. Sekarang? 53 lah. Ya cukup lah. 53 sebelum melakukan operasi berapa teh? 87. 87. Apa latar belakang yang membuat Teh Melly melakukan ini?
Karena udah selalu, itu pakai bahasa Indonesia tengah. Boleh pakai bahasa Sunda juga. Ini memang channel yang memang khusus. Satu-satunya marga Sunda yang namanya Guslow teh ini. Kurang Maluku apa? Sundanya lancar. Sok kenapa teh? Jadi udah melanglang buana kan kemana-mana, ke dokter mana-mana. Tapi memang habit memang makan. bakatnya teh resep makan gitu. Resep makan bisa dan bukan makannya teh bukan yang cemil-cemil, sangu. Cemilannya nasi gitu ya? Sangu teh 2 metung gitu. 2 metung teh 2 Dua unduk ungkluk. lah. Bukan 2 ungkluk. Unduk. Dia 2 gitulah. Terus turun 10 kilo, naik 15. Iya, yoyo jadinya teh. Kayak batian kan? Iya, turun Ada untungnya, nggak rugi. Turun 10, naik begitu terus. Terus kan mengkonsumsi obat sama suntik terus kan. Lama-lama capek pas suatu hari teh lagi treatment muka ke Tompi. Terus kata Tompi, Mel lu gak bakal kurus lah, mendingan udah bariatrik aja katanya. Kalau di luar negeri katanya Adele, terus Patty Austin, udah banyak yang melakukan bariatrik ini. Di Indonesia mungkin ada tapi nggak terbuka. Ya udah terus akhirnya konsul sama dokter Peter. Peter Chung yang suka Bukan dong. Peter sayang. itu botok rambut. Peter Parker. Spider-Man. Dokter Peter dari RSPI ya? Dari RSPI, terus ya ternyata nggak serta-merta bisa, walaupun misalnya kita ada budget, ada segala macam, nggak bisa langsung juga. Karena mesti cek jantung, semuanya. Ternyata body mass index-nya harus di atas 35. Nah, orang alhamdulillah ngepas di 35. Maksudnya mah nggak, sebetulnya 35 itu nggak bagus, tapi dia mah alhamdulillah karena akhirnya bisa operasi itu. Nah, karena dicek-cek segala macam, karena aku tuh bukan tipe yang general check up, lain tipe gitu. Sieun hasilnya takut. Nah, pas ngecek segala macam untuk keperluan operasi itu baru tahu ternyata aku diabetes. Jadi makin di-approve sama dokternya karena ternyata bariatrik itu membantu banget diabetes. Aku udah 200 lebih pokoknya diabetes. Aduh bahaya itu. Nah setelah operasi sekarang 99, pokoknya di bawah 100. Nah. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya kalau misalnya orang bilang, pasti operasi demi kecantikan. Purely ini sebenarnya demi kesehatan ya Teh ya? Demi kesehatan karena udah capek minum obat sama mesti suntik. Akhirnya juga kata si Mas Anto, mau sampai kapan katanya konsumsi obat terus. Terus si iya tetat ini naon bahasa Indonesia lutut. Tadi mau nyebut tuur ya? Kenapa suka sakit ya? Karena beban badan berat. Sakit kalau naik turun tangga sakit sampai sekarang teh kerak. Iya bunyi. Kene. Dan sekarang ketika berat badan turun nggak kerasa lagi sakitnya? Masih. Sisa-sisa, sisa bekasnya tuh masih. Oke. Masih nyanyi engap, pokoknya mah ribu. Banyak itunya ya. Banyak yang belum tahu. Si operasi bariatrik ini seperti apa sih Teh? Operasi bariatrik tuh motong lambung, bukan usus ya, lambung. Tapi ada operasi potong usus juga ada cenah ya Teh ya? Usus buntu merenya. Bukan dong. Kalau dong. lambung. Ya kalau bariatrik memang lambung. Lambung. Iya. Jadi lambung, kok gimana ada sih yang bayanginnya? di sleeve, kalau aku di sleeve jadi dikitukeun tak kitunya. Dibentuk gitu? Ya, Gimana sih? semacam dikecilin 85%, jadi sekarang yang bisa dipakai tuh cuma 15%. Berarti Teh makan sedikit Jadi banget. nggak bisa ya, Teh? makan banyak? Nggak bisa, makan 1 suap, 2 suap udah kenyang banget. Kalau dipaksain pun jadi Iya, ampun. Kembung gitu ya? terus liur, kanu sirahnya. Kepala. Kita pakai translate kan, nanti translation di sini. Liur ke kepala terus muntah gitu. Iya. Dulu awal-awal aku pas lagi ngurusin badan, kan itu kan si lambung mengecil otomatis. Kalau makan terlalu banyak kau kena kembung busuk. Dimana kalau kita terap tuh non. Sendawa. Oh, sendawa. Sendawa. Iya, sendawa wae. Bau kentut. Mulut sih itu Bau sebetulnya. kentut beneran. Itu Masa sih? nama penyakitnya kembung busuk. Kembung busuk. Pernah mengalami kembung busuk Teh? Ente, tapi kalau sendawa bener, aku ge sendawa wae. Tapi aku pas sendawanya, itu loh. Gili. Oke, jadi ini keinginan sendiri bukan disuruh Mas Anto? Enggak, tapi atas sarannya Tompi waktu itu. Iya, dan concernnya Mas Anto juga sebetulnya sama kesehatan ya. Si Tompi juga, aduh kasihan gue ngeliat lu bolak balik nanti gue ketemu lu kurus, nanti ketemu lagi gemuk lagi gitu. Udah bariatrik aja. Oke, terus Mas Anto operasi juga, kenapa dia kurus? Mas Anto pada Ternyata Mas Anto tuh dari dulu di bariatriknya. Dia itu waktu itu operasi bariokeun katanya. Dan sekarang merasa lebih sehatnya dengan Banget banget ya? Alhamdulillah.
Dan si dokternya tuh bilang jangan kaget ya, nanti pas udah operasi tuh ada, karena katanya hormonnya juga ada perubahan. Ada perubahan, jadi yang tadinya senang manis jadi senang asin. Yang tadinya senang terus. Nah aku tuh alhamdulillah jadi stop rokok total. Mesti bariatrik kali Ina. Lu aja dulu. Potong paru-paru lo. Nunjuk Ya kan ini. Kan ini yang ini nunjuk, yang ini ke sini. Gitu ya. Jadi gak kangen lagi ngerokok? Enggak, jadi waktu di rumah sakit di kepala teh udah pokoknya nepi imah sampai rumah aku mau ngerokok gitunya. Oke. Pas sampai rumah kan di kamar mandi selalu standby si rokok tehnya. Itu. Mual, muntah. Gitu. Itu kali ya. Sayang. Tapi biayanya mahal ya Teh ya, bariatrik ini. Ya kalau dihitung-hitung sama aku bolak-balik ke dokter kurus sih sebenarnya sama aja ya. Murah ini. Lebih murah ini karena sekali tindakan, betul. Gimana nih RSPI mau endorse saya nggak? Tapi jika nama terus Enggak ya. Nggak nyampe 35 itu. 33 sih terakhir atau 31 kalau Body nggak mass salah. index-nya ya. Dari mana PKT 5? Ya jangan dong Teh. Nanti bajunya tujuh. Tapi bener nggak sih ini Teh, orang-orang yang mengalami penurunan berat badan yang besar itu tuh selalu dapat cemooh juga. Gitu ketika kita badannya gede, kita suka dibully, begitu kurus Teh, jadi tegelis, jadi nggak cantik. Tika, kamu kenapa jadi kurus? Kamu nggak lucu kalau kurus? Sering digituin dia, gitu juga? Gemuk dibully, kurus juga ada bully. Tapi aku mah udahlah pokoknya tengenah-tengenahan komen-komen blok gitu Soalnya ada ini Teh, ada yang bilang gini, Teh Meli pas udah kurus ya, kok jadi kurang lucu. Iya, ada yang kayak bilang kayak nenek-nenek, ada yang bilang kayak laki gitu. Nggak jadi pendiam, cina bener. Maknya sih. Hubungannya jadi pendiam. Pendiam karena lapar meren. Tapi proses menciptakan lagu mah makin lancar dengan penurunan berat badan ini. Sama aja sih sama-sama. Tadinya kayak aku boritna eta, karena kan aku kalau bikin lagu kudu bari udut kan. Ngopi bari udut gitu. Aduh jangan-jangan nih gak bisa, tapi ternyata gak apa-apa. Bisa. Ini dulu waktu nikah berapa berat? 45. 45. Tapi Teh Meli yang pakai bendo atau bukan? Ini Mas Anto dong, masa Meli pakai bendo. Kenapa nggak kembali ke 45 aja? Jangan. Kayaknya tuh kalau kita kecil. habis bekas gemuk gitu banyak kewer kulit-kulit yang tersisa. Itu kan belum pernah gemuk kan eta mah, jadinya masih kenceng. Tapi Mas Anto mah berarti Mas Anto mah memuda ya makin kesini tuh ya. Kalau di sini kelihatannya aki-aki banget loh Mas Anto. Karena kurus, akhirnya dia yang gemuk. Alhamdulillah. Agak gemuk, karena dia sekarang rajin olahraga. Ya berarti dia udah gak tekanan batin lagi mungkin dia sekarang. Tekanan batin? Ya bisi we punya Teh Meli makan wae dulu ngeliatnya. Dan kalau misalnya Rotizen dulu suka lihat Teh Meli dulu kalau nge-review makanan. Aduh. Kayak yang enak makan teh gitu ya. Sampai dibikin di satu filmnya Ernest ya. Yang apa judulnya tuh? Mili Mamet. Oh, Mili Mamet. Kan sefilm sama aku ya. Hanya. Sampai dibikin satu karakter. Yang benar-benar memang suka nge-review makanan. Suka nge-review makanan. Sekarang mah udah gak ada kali review makanan gitu Teh. Ayah, anu sok ngirim-ngirim ayahnya kurang di review tapi ya paling sesendok. Icip aja. Iya. Lu mah nge-review tuh bea. Orang ngena bea. Emang suka makan teh gitu ya. Oke. Artinya sekarang merasa lebih sehat ya Teh ya. Merasa lebih sehat terus akhirnya berpengaruh kepada kreatif dalam bermusik nggak Teh? Enggak sih, kalau pengaruh mah enggak. Takutnya jadi agak sedikit lebih on gitu. Enggak sih. Enggak ya? Enggak. Itu kalau kita diet Malah enak, kayak kemarin tuh kalau dipikir-pikir ya, kalau kemarin waktu konser di Malaysia belum bariatrik, mual kuat, orang 30 lagu, umur udah 49, terus lintuh, bengap pasti. Konser 30 lagu jadi mesti tahu nih Rotizen, jadi bulan Januari ya? Ya, Februari awal itu sempat mengundang Teh Meli juga, tapi Teh Meli nggak bisa karena memang ada konser di sana. Di Kuala Lumpur? Di Kuala Lumpur ya, bayangin aja. Hari pertama langsung sold out. Gila. Untuk Ada Apa Dengan Meli ya. Itu kayak konser syukuran oge ya Teh ya? Syukuran nama begang. Syukuran begang. Ya begang dan sehat gitu. Ya. Terus dijual lah hari yang kedua, besokannya sold out lagi. Dun, berapa totalnya yang nonton berapa Teh berarti? Itu kapasitasnya 3.000 sih, jadi 2 hari 6.000. Dun, 6.000
3.000 penonton. Alhamdulillah. Dan semua hafal lagu Teh Meli ya? Hafal. Sampai diapresiasi di negara tetangga, aku mah takut sebetulnya. Takut dia diklaim sama Malaysia. Karena aset nasional ini. Katanya aku juga nonton. Wah Atir. Atir mau apa? Karena lucu banget ngelihat penonton-penonton di sana. Kalau kita ntar ada fotonya bisa di ini ya. Jadi Siti Nurhaliza pun hadir pakai baju SMA. Karena memang kembali tahun 90 ya. Pakai baju SMA karena kata promotornya lagu-lagu aku tuh mengiringi tumbuhnya mereka dari SMA sampai jadi ajang reuni juga buat mereka. Lucu banget, pantesan itu ya, laku pisan ya ADC-nya Teh. juga kan kebetulan tahun ini ADC 21 tahun. Iya. Terus pakai baju SMA juga kan, jadi ya setema lah ya, satu nafas gitu. Nah, yang di Indonesia kapan dong konsernya? Insya Allah Agustus, insya Allah. Masih dengan konsep yang sama? Beda kali, kalau di Indonesia mah nggak Minangnya ya. Iya. Kita kan. Jadi ini beda lagi ya. Udah berkarya berapa tahun Teh Meli? Dari 95. Jadi kalau album pertama Potret itu 95 ya? 95 masuk industri rekaman teh 95 aku teh awalnya teh. Nah, tahun 95 saya inget banget nih, Rotizen. Jadi album pertama Potret, menurut gue itu album bagus banget ya. Jadi tahun 95 keluar, tahun 96 saya itu kuliah. Keterima lagi kuliah yang kedua. Karena malas ospek. Saya waktu itu diajakin sama teman, ngapain ospek? Mending jalan-jalan ke Bali. Hah? Iya. Jadi ngapain ospek lagi, toh udah masuk gitu kan ya. Saya ke Bali cuma bawa duit 100.000 teh. Tapi tahun itu, tapi memang sedikit. Ada teman saya yang kaya waktu itu. Tenang, kurang ditanggung. Karena perginya mendadak, yang ada di dalam mobil itu salah satunya adalah CD Potret album pertama. Saya ingat banget, ada album Potret yang pertama sama albumnya Cranberries yang pertama. Everybody else is doing it so I can't be. Jadi mau nggak mau sepanjang perjalanan Jakarta, Bandung, Bali, Bandung lagi, tawe lagu, edan album pertama kuat ke hatam, saya hatam. Kerayu itu ya? Terbujuk. Itu album bagus pisan. Nah, kenapa dulu memilih untuk bikin band dulu teh? Nggak sendiri aja aku mah. Sebenarnya teh tadinya mah bikin band juga nggak mau kalau waktu dulu aku kayanya. Kenapa? Loh kok dulu kaya? Gara-gara teh boga duit. Pada saat itu teh? Ya, jadi aku kan nikah sama Mas Anto. Aku teh dulu suka jadi backing vokal di mana-mana. Mas Anto tuh ngeband di kafe juga pengganti, bukan pemain tetap. Ya, gitu. Additional player ya kalau ini mah. Kalau yang ininya berhalangan baru Mas Anto main. Jadi kita teh pokoknya super bokeh pokoknya nama Harita teh. Menikah teh orang mah katanya banyak rezeki, ini mah enggak ya waktu itu ya? Mitos tante juga. Terus Mas Anto bilang, kamu tuh kan bisa bikin lagu, kenapa nggak bikin album aja? Yuk saya bantuin sama Ari Ayunir. Udahlah kita teh brainstorming bertiga gitu. Aku bikin lagu, Ari Ayunir sama Mas Anto bikin musiknya. Jadilah tuh satu album, ngahutang duit nage ke Tony Gunawan almarhum. Karena mesti sewa studio rekaman segala macem kan. Udah jadi satu album, terus kita mau kasih ke siapa nih gitu. Yang kita kenal tuh waktu itu ada Ko Akyat, Union Artis. Terus dia bilang, oh ya baru aja gue sign kontrak sama Dewi katanya. Udah ada kayak gini mah. Iya. Terus dari dia tuh idenya, kenapa lu gak bikin band? Kan belum ada nih band yang vokalisnya cewek. Adanya waktu itu kan Gigi, Jam gitu-gitu ya. Dewa semuanya cowok. Belum ada nih yang vokalisnya cewek. Ya udah band aja toh kita juga kerjanya bertiga. Tetapnya si Ko Akyat embung. Terus kita titipin ke siapa ya gitu. Titipinlah ke Katon karena kita bertiga, aku backing vokalnya Katon, Santo sama Ari Ayunir. Bandnya Katon yang solo ya bukan Potret. Iya. Yang Dinda. Dinda di mana? Titipinlah ke Katon, makanya terus jadinya di Aquarius Musikindo sama Katon. Kenapa namanya Potret? Siapa yang ngasih nama Potret? Itu Karena inspirasi dari Nining Maeda bukan sih? Potret manehna. Wah artian sih sebenarnya mah gara-gara pas nyari nama di dinding ada potret. Masa gitu doang? Iya emang gitu dong. Kan biasa band ada
filosofinya adalah ini gitu. Nah jadi karena selalu ditanya begitu jadi kita mengada-ngada. Udah selalu, Oke, apa jawaban mengada-ngada? Kenapa namanya potret? karena itu gambaran dari musik kita. Sebenarnya warna Rame ah, naon gitu. potret kan gambar. Ini gambaran dari musik kita gitu. Padahal mah awalnya tuh gara-gara di Ya tembok lagi kayak gini potret. apa ya di dinding ada udah potret aja gitu. Kenapa nggak foto? Ada kan hitam putih fotomu dulu lagunya hitam putih. Suka dinyanyiin sama Aming lagu itu. Ya. Nah terus apa? Tapi waktu itu tahun 95 potret ini segar sekali Iya, betul. rasanya teh. Dengan lirik-lirik yang nakal. Nakal. Perempuan tapi dari sudut yang lain point of view-nya gitu ya. Ini pengalaman pribadi atau apa ini? Justru waktu yang album pertama si Terbujuk itu nggak laku tepayu karena waktu itu tuh orang segmented banget yang seneng sama potret, seneng dengan penampilannya Iya. karena unik gitu ya. Heeh. Pada waktu itu nggak ada, tapi pada waktu itu juga nggak ada band yang minimalis kayak gitu. Jadi belum baru album kedua tuh Salah Macomblang Salah iya. Macomblang Bunda. Hmm. Baru album kedua. Royaltinya juga nggak ditransfer, nggak pakai dari saku celana sih, terus Pak Iin almarhum. Pak Iin, Aquarius ya. Saking kecilnya. Masa itu perasaan meledak teh? Itu yang kedua yang meledak mah. Oh yang kedua kerasa Terima bedanya? kasih ya udah suka sama album pertama. Oh. Jarang yang suka. Oh berkualitas saya Mas Leranya. Iya benar. Nah, album kedua baru meledak. si Bunda itu ya. Bunda itu. Bunda Macomblang Salah tuh ada di album. Oke. Dari lagu Bunda, royalti udah berapa M? Ini rencananya Iklan. mau saya beli studio ini. Aduh. Soalnya bayangin ya, tiap tahun Hari Ibu pasti lagu itu selalu ada. Entar itu buat iklan, buat apa gitu. Emang Alhamdulillah. udah berapa banyak teh Dari didapat ini dari dari beliau kah? Iya dari mama. dari si mama? Apa yang membuat waktu bikin lagu Bunda pasti ngebayangin Mama. Karena kan Ya. mama kan yang memperjuangkan dan yang meyakinkan aku bisa nyanyi teh mama kan. Loh, kan yang musisi papa. Iya, tapi kan sebenarnya aku milu ke mama. Besarnya sama mama Biasanya gitunya. sama mama di Bandung, mama sama papa berpisah, aku ikut ke mama gitu. Mungkin menjadikan aku penyanyi game, mungkin ada unsur balas dendam kepada Beliau. gue bisa jadiin anak lu penyanyi tanpa bantuan lu gitu kali. Iya, iya, Emang iya. nggak ngebantu pisan? Enggak, aku mah bener-bener tumbuh sendiri, asli sendiri. Dan papaku tuh Wow. ternyata memang orangnya juga bukan tipe yang gitu. Jadi setelah besar ikutan Cipta Pesona Bintang, Asia aduh. Bagus kan jadi ke Jakarta. Nah itu ke rumah papa tuh sama si papa tuh suka diantar tuh ke TVRI. Dia ngomong ke itunya ke apa namanya, namanya panitianya namanya nggak ada. Pak Ishadi ya tuh. Ya pokoknya ke Iona lah gitu ya. Pokoknya kalau dia jelek jangan dimasukin ya gitu, jangan mentang-mentang anak gue gitu. Memang dianya juga begitu. Di tempatnya seperti itu ya, bahwa usaha tuh kudu usaha sendiri, Iya, bukan karena usaha. nama besar Benar. orang tua gitu. Merasa tertantang atau malah merasa sakit hati teh digituin teh? Biasa aja. Nggak maksudnya Iman yang nggak didukung sama bapak sendiri gitu loh. Biasa aja karena dari kecil dari mamahnya juga kan bukan yang tipe ini karena ini anaknya ini bukan yang tipe gitu, jadi biasa weh gitu. Jadi nggak ada privilege nama ada, sama seorang Melky Guslow tuh nggak ada. Nggak ada. Tapi kalau dari nama sebetulnya kuliah hukum. Melly Guslow. Gus Iya, slow kudu iya. namanya. Menuju ke kuliah hukum. Low. Tepuk. Tapi bener ya, lagu Bunda itu luar biasanya teh ya. Alhamdulillah. Tapi itu lagunya aduh ya Allah mani dalam gitu teh. Ya alhamdulillah. Ya karena Karena dibikin itu sama orang yang ngasih apa dalam ya juga. sama mama ya gitu waktu itu tuh. Kalau ngasih benda atau apa tuh kan nggak bakal sebanding lah, mau ngasih apa juga nggak bakal sebanding apa gitu, dia bikin lagu. Tapi bener gak sih teh katanya Teh Meli teh jago bikin lagu tapi nggak bisa main alat musik. Nggak bisa, Suling pun nggak bisa. Kendang lah bisa kendang. kendang Kamu kira unadaan. suling gampang? Iya unadaan dari kendang mah. Oke, jadi bagaimana proses kreatif seorang Melly Guslow nggak bisa main alat musik tapi bisa bikin lagu bagus? Hari ringan. Bersenandung. 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 Terus Haliang. zaman dulu mah kan pakai Walkman namanya ya. Rekam pakai Di Walkman, recorder gitu ya? direkod. Direkam. Kalau sekarang mah kan di handphone semua banyak gitu direkod, terus bikin liriknya atau dapat dulu liriknya terus melodinya direkod gitu. Terus dikasihin ke temen yang bisa
Gitu. Jadi harus ada seseorang yang bisa menerjemahkan isi kepalamu gitu ya? Semua manusia bisa bikin lagu. Masa sih? Bisa. Teh dulu aku pernah nyoba teh bikin lagu teh butut sumpah. Demi Allah. Kamu gak ketemu arranger kali. Jadi pas udah nyanyi ya, kamu yang murah. bagus nih lagu bagus. Pas didengerin, ih masih kayak lagu iya. Gitu. Aku gesok gitu. Iya, Aku gesok tapi gitu. itu bisa, waktu itu bisa bener-bener plek-plekan gitu. Nah Teh Meli biasanya memang cocoknya sama Mas Anto atau sama yang lain pun cocok-cocok aja. Kerjasama sama siapa paling suka? Karena terus suaminya Mas Anto ya jadi sama Mas Anto terus gitu. Tapi kalau buat misalnya lagunya udah jadi, udah dibikin lagu mentah gitunya, terus arrangernya mau siapa? Kadang-kadang sama Andi Rianto, kadang-kadang sama siapa? Nggak harus sama Mas Anto. Betul. Dan tapi biasanya nih kan memang pencipta lagu itu punya ciri khas ya. Ada kita pas dengerin lagu, iya mah ya lagu Yofi ya, gitu Meli ya. banget. Ya Nah, pasti ada DNA-nya ini mah ya. Teh Meli. Tapi kayaknya arranger lain selain Mas Anto juga udah tahu ya. Ada pasti Iya, Meli mah resepnya kayak gini, nadanya teh rada-rada seperti Mungkin ini gitu. karena nggak bisa main alat musik, kalau kata Mas Anton ya, sebenarnya chordnya didinya keneh gitu. Terus aku tuh sempet yang agak kecil hati gitu, maksudnya lagu orang gitu-gitu kenehnya, terus dibesarkan lagi hati orang teh ku si Kang Yofi. Tapi Mel, nggak ada orang yang bisa bikin lagu ratusan dari chord C katanya. Pasti pindah-pindah, kamu Meli mah dari satu chord bisa. Oh ya udah berarti ya Spesialis ya. kelemahan ya kelebihan juga. Iya. Ya bisa menggunakan kelemahan malah Menjadi sebagai kelebihan. kekuatannya, jadi kelebihannya di situ. Kalau penyanyi Teh yang udah bekerja sama Teh Meli, siapa yang menurut Teh Meli puas banget lagu gue tuh dibawain sama dia? Bener gitu. aku si Eta gitu tah. Apa ya, Rosa kali ya. Ya Neng Ocha sering banget. Rosa, Kade. Yang langganan mah Rosa, Kade, BCL. Coba lagu yang Agnes, sama Rosa, Ayat-ayat cinta. Iya bener. Cinta. Bingung sih ya. Dari C. Desir Padang, Desir Padang. Di Padang Pasir. Kalau yang nyanyi Rosa kamu rusak namanya. Tuh. Lagunya Teh Meli satu-satunya yang aku hafal adalah I Just Wanna Say I Love You. Nah itu juga lagu unik. Itu juga lagu unik tuh. Terima kasih loh. Sudah menciptakan Cuman sebuah satu lagu di lirik. mana-mana orang bisa menyanyikannya karena cuma satu lirik itu. I just wanna say I love you gitu kan ya. Itu mah potret ya. Potret. Sampai akhirnya album, potret, album, solo. Terus perkenalan pertama kali dengan soundtrack ADC. ADC waktu itu karena Mas Anto udah temenan lama sama Mira sama Riri. Terus Mira Riri hubungin Mas Anto, gue butuh lo sama Meli untuk soundtrack Ada Apa Dengan Cinta. Terus kita blank pisan kan ya di dunia soundtrack teh. Oh belum pernah bisa nih sebelumnya? Belum pernah, terus gak kebayang sama sekali gitu. Tapi kan tahu, maksudnya tahu film-film Indonesia kebanyakan dulu Billy J. Budiarjo. Gitu Waduh, kan, klasik ya. banget. Sadri gitu kan. Iya. Umboh Terus, sutradanya. Disebut Enggak, ya. gue di kepala gue film ini harus kalian gitu. Oh, Gak bisa gitu. enggak. Akhirnya udah kita bikin jadi sampai tahu ya alhamdulillah juga mungkin jalannya memang harus begitu ya, filmnya juga menandai bangkitnya lagi film Indonesia. Betul. Jadi semuanya waktunya tepat lah gitu. Benar dulu katanya ditawarin jadi pemeran cinta itu kamu Teh? Iya. Ya kan? Tapi aku waktu itu gak enak lah, takut banyak yang naksir sama Mas Anto. mulai halu. Kasihan Mas Anto. Teh Meli dengan berbagai Karena waktu itu dia bilang oke nggak apa-apa gue lepas Meli jadi cinta asal gue Rangganya aja. Atuh keneh tidak ada. Kebayangnya itu ya film SMA dengan pemeran tertua. Gusti SMA angkatan sabaraha? Angkatan berapa ini ya? Ketika film itu booming, feeling juga nggak? Wah lagu gua ini juga bakal naik nih gitu. Nggak kepikiran. Nggak. Kalau dulu kan zamannya ADC itu lagu laku tuh banyak. Nggak kayak sekarang. Kan masih ada fisik kan kaset. Jadi banyak lah pokoknya. Dulu sebelum ADC juga ada Jika kan. Oh itu juga Ari Lasso pertama kali lagi nyanyi Itu ya. mengembalikan Ari Lasso ke belantika Edan, musik Indonesia. bener. Tuh, Jadi keren tuh lagu tuh. kalau dilihat dari salesnya sih sebenarnya masih tetap tinggian Jika sih. Daripada itu Iya, ya. cuman kan fenomenal lah karena Iya, film betul. gitu ya, Mbak. Nah, habis itu terus mulai semua film
pada bikin soundtrack, pada pakai soundtrack. I Fall I'm in Love, Heart, tentang dia, pokoknya banyak. Dan itu semua Teh Meli? Iya, ke kita semua waktu itu belum banyak, Oke. Ya, alhamdulillah lah. Jadi bikin soundtrack ADC pembuka jalan dirimu membuat soundtrack banyak film lainnya. Nah kalau untuk film proses kreatifnya gimana Teh? Kamu nonton dulu gitu? Baca skrip, terus biasanya Baca doa juga tentunya ya. Iya dong. Biasanya tergantung tim filmnya. Kalau kayak sama Mira tuh kita sampai ke lokasi. Oh, pas syuting ada? Nengokin yang syuting supaya ya mungkin Biar dapat feel-nya. Iya, dapat feel-nya, bondingnya sama semuanya juga. Tapi ada juga yang yang paling berat tuh waktu Habibie Ainun. Iya. Karena aku maksa ketemu Pak Habibie, nggak dapet waktunya beliau Nggak pas gitu ya. Sempat maksa ketemu Bu Ainun juga? Nggak ada, udah nggak Udah ada. selesai ya. Udah nggak ada dong. Selesai ya. Akhirnya gimana tuh pas Habibie Ainun prosesnya? Ya akhirnya browsing tentang Pak Habibie. Terus kurang kira-kira kalau misalnya, kan beda ya seorang Pak Habibie sama Mas Anto aja lah. Kalau ngomong cinta pasti beda, bahasanya beda, namanya beda. Secara Pak Habibie yang sekolahnya setinggi itu gitu, terus dia juga kan mantan presiden RI gitu segala macam. Gimana sih gitu, terus dengerin musiknya apa, dia senang musik jazz, senang musik klasik. Terus dia juga pencinta sinetron-sinetron romantik. Jadi aku kudu ngahayalkeun isi kepalanya beliau seperti apa gitu. Jadi dari hasil googling, connecting the dots gitu kan ya tentang Pak Habibie itu seperti apa, kisahnya gimana, pendidikannya apa, seleranya apa. Jadi sebuah lagu. Berarti dia pintar. Ya memang pinter. Orang kreatif itu bukan hanya orang yang bisa create sesuatu, tapi bisa menyatukan berbagai ide yang berserakan. Yang asalnya ini kayak nggak nyambung. Nah, orang kreatif di situ tek gitu nyambung. Satu hal lagi juga tadi kan menyatukan ide-ide yang berserakan. Teh Meli juga berhasil menyatukan seniman-seniman Sunda. Ya, benar. Bahkan menjadi ketua GAS, Gabungan Artis dan Seniman Sunda. Padahal dia orang Maluku. Karena saya tadi diundang, orang mau acara Maluku mah. Jadi mohon maaf ini kawan-kawan orang Maluku, kami orang Sunda lebih memilih dia menjadi ketua kami. Teh Meli sama Kang Arman dia wakil sama ketua ya? Enggak, ketuanya 2. Ketuanya 2, ketua harian sama ketua umum. Ya jika nama gitu, saking waktu dibilang Meli ketua, cuma embung orang mau ketua, Arman embung orang ya nyanggusnya 2-an. Organisasi yang aneh. Arti GAS buat Teh Meli apa? Wah, GAS tuh banyak pelajaran hidup ya dari GAS ya. Terus kita juga lebih bersyukur lagi karena kita kan bantuin seniman-seniman yang sudah nggak produktif, terus sakit atau apa kita bantu. Itu juga pelajaran buat kita bahwa selagi kita produktif harus nabung segala macam. Terus mesti sehat itu pokoknya nggak ada bandingannya lah gitu dibanding apapun juga. Ya terus kita juga jadi antar lintas generasi, lintas profesi. suku ya. Karena kita akhirnya nggak selalu membantu seniman-seniman Sunda. KBW pokoknya mah gitu. Yang namanya seniman dan artis yang sudah tidak produktif dibantu gitu ya. Iya, dan ini saya kebetulan ini bentar lagi bungkus kayaknya sinetron tidak produktif. Tolong dibantu. Andai kalau misalnya dia masih ada, dia pasti akan tergabung di GAS. Ya, aku tahu siapa dia. Ini sahabatnya Teh Meli, mungkin Rotizen juga tahu ini adalah sahabat Teh Meli. Nike Ardila, salah satu legend musik Indonesia. Betul. Ya cuman memang jalan hidupnya masih muda waktu itu kecelakaan ya. Di Jalan Riau tabrakan ya. Sedekat apa Teh dulu sama Nike Teh almarhum? Deket pisan ya, deket banget. Teman satu apa? SMA? Enggak. Sebenarnya satu SMA. Kok lupa sih sejarah hidup sendiri? Satu SMA, tapi karena bukan itu yang di kepalanya, bukan itu. Dulu kita belajar nyanyi bareng-bareng di namanya Hapmi. Di Taman Ria Bandungnya. Taman Ria Bandung? Taman siswa meren. Taman lalu lintas? Taman lalu lintas gitu lain-lain Taman lalu lintas. Taman Maluku. Kan Buslo. Pokoknya kita tuh aku ya angkatan nanti nu bareng teh urang Inka Kristi. Niki Astria duluan ya. Niki Astria lebih senior.
Nike. Nah dulu tuh kita sama-sama nggak punya mobil, terus lamun pulangnya malam kemalaman, udah nggak ada angkot, dia pakai delman. Bareng-bareng tuh. Bandung tahun berapa masih pakai delman? Ih. Nyarter delman. Terus kalau pulang suka tukeran mama, karena mamahnya Nike tuh kribo. Oh. Nah, aku kribo dulu. Nah mama aku bule, Nike kan bule, jadi tukeran mama dia. Sedekat itulah pokoknya. Wow. Deket pisannya. Dari nol belajar nyanyi bareng-bareng. Ketika Nike dulu udah terkenal mega bintang pada saatnya, Teh Meli belum jadi apa-apa. Belum, aku masih backing vokal. Tapi dia tuh nggak pernah lupa sama teman-temannya Cina ya? Iya, baik banget. Apa yang dikenang dari Nike? Baiknya ya, baik. Maksudnya kayak misalnya kalau misalnya dia ke luar negeri gitu, beli barang-barang branded. Nanti pas sampai ke kontrakan teh, dia panggil semua teman-temannya, suruh pilih. Ya nanti yang nggak kepilih sama teman-temannya itu yang buat dia. Ih, Edun. Kemarin tuh gak pernah ada yang dikunci. Jadi mau ada uang hilang lah, mau apalah dia diem. Nanti kalau misalnya kita yang ngeh kita gitu, misalnya aku pernah ngeh, kemarin lain ayah iya ke gitu di dia gitu. Kemarin lah bukannya ada ini di Kok sini. nggak ada sekarang? Nggak ada. Lah nanti kan nanti gue dapet lagi. Nanti kegantiin lagi. Sebager itu loh nih Kak Adila tuh ya. Aku tuh sampai detik ini pengen kayak dia nggak bisa. Aku mau harus dihajar ke orang. Malukunya keluar. Saya Maluku. Ada darah Malukunya, hati-hati. Kirain tuh kalau udah melihat trik mah emosi juga bisa turun. Nah ini, sebentar kayak gini ke. Saya beberapa bulan lalu Teh, sempat ada yang menghubungi. Akan ada mini seri tentang perjalanan Nika Ardila. Nike Ardila. Saya tuh di kontak. Kang Ronald, ini mau ada film serial biopik untuk tayang di OTT. Kang Ronald mau main nggak? Sebentar, saya jadi siapa? Jadi Meli. Enggak. Bukan dong. Cuma jadi laki. Makanya jadi Jalu. Saya ditawarin jadi Denny Sabri Oh Kang Denny. yang menemukan Iya. bakatnya Nike. Punten, Teh Meli tahu ada apa akan ada serial ini? Pernah dihubungin nggak? Pernah. Kabarnya gimana? Karena saya belum bilang iya sebetulnya. Mungkin saya udah diganti juga kayaknya. Aku disuruh jadi Denny Sabri juga. Teh Meli menjadi diri sendiri. Aduh aja. Oh sekarang kan udah muda ya. Enggak, waktu itu pernah memang ada yang hubungin mau naonnya ngorek-ngorek ya apa sih Yap, namanya? ya, Riset. Riset. Aku bilang kalau aku bersedia kalau keluarganya yang minta. Soalnya kan itu kan bukan film fiktif ya. Jadi iya. takut sensitif. Betul. Ya kalau misalnya tidak tepat penggambarannya, Iya. Takut. ya jadi beda melenceng. Udah nggak gini kisah hidupnya gitu kan ya. Ada lagu yang terinspirasi tuh Teh dari Nike Ardila. Ada Bintang di Hati. Syalalala. Bintang di Ini hati. Tunggu mahal lagunya coba sedikit aja. Karena dulu lagunya Nike Bintang Kehidupan. Iya, bener. Ini Bintang di Hati. Ada nggak liriknya? Ada orang kita apa? Coba Bintang di Hati. Ini ada tuh. Tapi ada tanya Hoan. Dianya nggak tahu. Nggak apa-apa, nggak usah diiringi sok. Aku pakai Gedein. Tolong gedein bayang satu ini matanya sudah siwer. Sekejap aku melamun. Iya. Dari mana kuncinya? Di C kan ya mah. Tadi eta we. Kumas. Dari C ke A ke U cau. Aku lah. Tinggi ting. Nah, udah kamu aja. Lahun dia. Andai ku jadi bintang, bintang hatimu. Andaikan ku jadi awan, kau pelangiku. Meramaikan dunia, cinta sahabat. Oh, yang curik. Yang curik mana tuh bisa mana? Zoro, aduh. Jadi Teh Meli mau nangis bukan karena inget Nike, karena yang main keyboard nggak tahu lagunya. Makanya Coki Pardede belajar tuh. Tapi mohon maaf aku juga nggak tahu lagu ini. Ada lagunya. Ya ada memang makanya Yang- dia tahu, iya. emang dia nyanyi. Yang ini yang nyanyi Teh Meli sendiri. Aku. Di album yang mana ini? Ini pernah jadi soundtracknya Dancing in the Rain, terus dipakai juga untuk sinetron Samudra Cinta. Samudra Cinta. Iya. Jadi original soundtrack juga ya. Dancing in the Rain teh Dimas ya? Dimas Anggara. Dimas Anggara ya? Yang Tadinya mau Dimas Beck.
Tadi Jauh. Kacaunya acara ini ya. Kamu yang bikin kacau. Nah, tapi salah satu ya Teh Meli itu tidak hanya ngomongin soal profit atau apa gitu, untung atau royalti dan segala macam. Aku pernah diajakin sama Teh Meli satu ini juga ya, proyek ya, adalah untuk anak-anak Palestina pada saat itu. Wow, apa namanya Teh? Waktu itu pas lagi Palestina dibom terus-terusan, terus kita bikin inilah nyanyi sama-sama bareng-bareng gitu. Banyak banget penyanyinya, loba pisannya banyak banget. Sampai saya tidak disuruh nyanyi, akhirnya disuruh sajak. Pakai bahasa Sunda. Buat support buat anak-anak Palestina. Karena Teh Meli mah berangkat ke sana, nah. Iya. Gak cuma ngemeng-ngemeng doang yang kan. Di sini mah ada yang ngomong bantu Palestina, tapi nggak berangkat gitu kan. Mending bikin aksi ramenya di Twitter doang. Iya. Disuruh gerak nggak ada loh. Nah Teh Meli mah berangkat ke Palestina waktu itu dalam rangka apa Teh ke sana waktu itu? Karena aku sama Opik, sama Hedi juga, sama Hedi Yunus aktif untuk charity Palestina. Nice. Nah jadinya pas apa namanya, naon sih penyerahan gitu ke sana, aku pengen nyaksin sendiri. Tanggung jawab aku sama yang. Teh nggak takut kan daerah konflik Teh? Nggak sampai ke daerah konfliknya, tapi deket pisan. Jadi benderanya tuh kelihatan dari sini, dari pengungsian tuh deket banget. Tapi jadi ternyata apa namanya, ada ininya ya. Mereka tuh kalau perang tuh ternyata nggak seperti yang kita lihat. Iya, ada batasnya ya. Ada batasnya. Boleh perang tapi daerah sini ya. Iya gitu. gitu. Jadi ada kalau garis demarkasinya. di daerah sini kita bisa ke yang daerah lain. Gitu. Oke, apakah karena dipicu karena seorang Melly Goeslaw menjadi lebih spiritual? Karena kan sekarang berhijab dan sebagainya. Itu dipicu itu nggak Teh? Kalau nggak tuh inget tuh kumanya hese jawabannya. Coba bantu. Biar kayak agak pinter aja ini pertanyaannya gitu. Maksudnya dipicu ini yang Iya, Palestina. kan maksudnya kan Teh Meli kan sekarang kan berhijab gitu kan lebih sebagainya. Maksudnya apakah itu ada satu momen tergerak? Mungkin juga iya, karena setelah berhijab itu aku 2 tahun gak ada job. Nah itu Jadi ujian tuh biasanya tuh. Kayak Laudia Cynthia Bella apa tuh langsung dapat iklan kan ya. Jadi iklan Ada orang sampo, kene. Aku gak ada, iklan gak ada, job nyanyi gak ada. Akhirnya yang job pertama aku tuh ya charity, diajakin sama Bang Opik. Tombo Ati. Diajakin sama Bang Opik. Nah dari situ ya jadi keterusan charity sosial gitu. Ya Opik Tombo Ati bukan Opik kumis ya Teh ya. Bukan Nah, dengan keputusan menggunakan hijab. Ini seperti dalam tanda kutip membatasi kreativitas seorang Melly Goeslaw berdandan. Dulu kan bajunya ajaib. Heboh gitu, acara apapun. Wah Melly Goeslaw edan bajunya gitu kan ya. Ada semacam pemikiran gitu nggak Teh? Bahwa aduh pakai hijab jadi agak susah nih gue gitu. Enggak sih ya. Tadinya yang di kepala yang ditakutkan adalah pekerjaannya. Pekerjaannya. Jadi keinginan pakai hijab tuh udah lama banget. Tapi baru terrealisasi pas Mas Anto ulang tahun ke-50 ya. Jadi berapa tahun? 9 tahun yang lalu ya. 9 tahun yang lalu. Karena ya Allah kok kayaknya jahat pisannya orangnya sampai nggak percaya gitu bahwa semua rezeki itu udah diatur. Ya Akhirnya udah pakai hijab dan benar terjadi yang ditakutkan. Job bener 2 tahun nggak ada job. Untung karena bikin lagu jadi masih ada royalti gitu, masih hidup dari situ. Tapi off air nggak ada sama sekali. Pertama kali off air itu ya diajakin Bang Opik itu charity. Tapi sebenarnya kalau sekarang apalagi ngelihat Teh Meli sebelum operasi bariatrik pun tidak menghalangi kok, dia memang selalu luar biasa dengan fashionnya. Contohnya ini ya. Ini udah pakai hijab. Tapi keren. Baju stylenya tetap apa ya? Beda aja Fenomena. gitu. Tetap yang wow. Haute couture. Gitu loh. Tapi dulu mah heavy makeup, sekarang mah itu ya. Karena ini pemotretan. Tergantung. Teh yang ngonsepin baju siapa sih Teh? Baju sendiri kalau. Yang aneh-aneh tuh kamu sendiri tuh? Yang bikinnya? Yang bikin Batur. Ya. Taylor yang bikin aja dia jago ngaput juga. Karena nggak sempurna amat ya Teh. Tapi nggak bisa ngaput. Seniman mah biasanya otaknya kadang susah diikutin. Aduh maunya apa gitu. Iya aku lumayan susah sih nyari partner yang bisa seini. Ko Yung Yung. Iya Yung Yung. Yul Yulnardi.
Rinaldi Ayunardi. Nah, itu yang hairpiece-nya tuh dipakai sama artis-artis di Hollywood. Amerika Jadi juga. Jadi selevel ini sama iya dong, Lady Gaga. Pastinya. Selevel, hati-hati. Jadi yang bener-bener cucok mah ya Ko Yung selama ini ya. Yang lah tinggal sama-sama ngedip, sama-sama Udah tahu sama ngerti tahu. ya. Nah, Teh baru lihat juga di Instagram kayaknya mau ada collab dengan Raffi Nagita nih. Oh, itu nanti Rans yang bikin konser aku di sini. Oh. Luar biasa. Karena kan Raffi anak didik dulu Karena sebenarnya Baby. konser yang di sini Together. itu sebelum Covid itu Harusnya. menandai aku pernikahan perak sama Mas Anto dan 25 tahun berkarir, tapi karena Covid jadi ditunda gitu. Jadi baru akan Iya, dilaksanakan jadi sekarang ini. emang udah sama Raffi dari waktu itu. Ale Awe nanti ikut main. Wah, tentatif. Kan main band oge. Iya, tapi lebih ke AB sih. Iya. Anaknya Temeli sama Mas Anto tuh unik Namanya. namanya. Ale dan Abe. Ale itu anakku lelaki. Hood. Ya, Hud. Ale, kalau Abe anakku Pria bernama Hud. Oh, pria bernama Hud. Yang si nama Karena ada siapa nih? B-nya jadi AB. BAB batu. Modal dong. Itu aku kira Mas Anto loh yang random tuh anaknya. Ente aku. Jadi waktu itu tuh anakku lagi tuh last minute udah mau masuk ke ruangan sesar. Si susternya nanya, ini udah ada namanya belum? Calon namanya udah ada belum? Jadi kita langsung labelin gitu kan nanti pas anaknya keluar. Oh ya, bingung tadinya mau Muhammad Abdul Sazali. Karena aku teh penggemar berat Peramli kan. Pengen sama anaknya sama Peramli Sazali. Tapi terus wah nanti berat deh di nama ada Muhammadnya gitu. Ya udah kan anaknya laki-laki lelaki. Ya udahlah anakku lelaki Hud. Tadinya tuh yang tadinya waktu sebelum tahu laki-laki udah nyedain nama buat perempuan. Dara Dinanti Hud. Oh, Lucu. Boleh kalau mau pakai. Udah tua juga. Tapi karena laki-laki jadi anakku lelaki Hud. Nah anak nuka dua kan tiba-tiba Michael kan teramenya. Jauh dong. Johnson naon gitu terame. Apalagi Johnson and Johnson ya. Harus kalimat juga gitu. Apa ya gitu. Itu udah pria bernama Hud. Jadi kenapa nggak anakku budak Hud? Anak laki-laki 2 ya, jadi paling cantik di rumah. Paling cantik. Paling cantik ya. Siapa yang nurun musiknya Teh yang paling kelihatan? Oh ini kayaknya bakal nurusin saya sama Mas Anto gitu. Dua-duanya cuman beda aliran. jalur. Yang si AB yang kecil dia nyanyi tapi nge-rap hip hop gitu. Udah punya single banyak juga. Yang gede dia IKJ audio. Jadi sekarang dia udah mulai dapat job buat film-film. Berarti orang belakang layar kalau Ale mah ya? Iya. Musik juga dia, arranger juga. Nah, tapi tampil nggak kalau Ale? Nggak mau. Tanya. Oh Ale mah enggak. Dulu mah sempet ngeband berdua ini ya. Iya sama Meni. Iya, sama anaknya Titi DJ. Bertiga. Udah generasi kedua lucu ya? Abeti namanya. Ale, Jangan Abe dan Menti. Abeni iya. Oke, And Ivory. tapi Ale Abe bukan hanya sekedar nama anak, tapi juga merek dari brand fashion. Iya. Aku pelanggan Ale Abe, Teh Meli. Kenapa tuh bukan ngomong. Tapi selalu dapetnya kita dikirimnya dari Bali. Iya dari Bali. Iya. Workshopnya di Bali. Itu selalu baju-baju aku nge-MC, itu biasanya dari Teh Meli. Bayar loh. Pengennya apa? Jadi itu usaha dong. Iya, aku bayar. Maksudnya tuh nggak pernah minta. Pengennya apa Nggak dia? pernah minta ke Teh Meli. Nggak ngomong. Dan aku nggak pernah minta Teh. Aku nggak Kalau mau. ngomong mah pasti aku dengerin aja sih. Tapi kan Teh Meli mah teman-teman, kerja-kerja, tetap aja gitu. Sejauh apa dirimu di Ale Abe Fashion ini kayak? Apa ikut ngedesain juga? Ikut ngedesain juga. Konsepnya apa sih? Naonnya ready to wear aja. Yang kepake sehari-hari lah gitu. Resep sih lebih ke, kan aku memang senang fashion, senang desain. Oh, kenapa nggak bikin yang haute couture-nya? Kepikiran nggak? Pernah, tapi cuman buat kayak JFW. Gitu. Oke, karena di Kebayang kita, sih. Karena di kita mah nggak ada kayak Met Gala gitu Tapi kan. aku gitu. cita-cita banget, sempet beberapa kali kayak Ocha tuh, kalau konser mau nggak gue bikinin. Wow. Pengen banget gitu, pengen bikin yang aneh gitu, yang tapi nggak ada yang mau. Lo TV aja. Jadi kita setiap episode akan pakai baju Teh Nggak Meli. heboh juga. Nggak, karena kebayang kalau
Rosa manggung, baju dibikinin Teh Meli, tahu di dia. Oh Sumedang. Sebagai orang Sumedang. Tapi kita mah senang Teh Meli bisa datang akhirnya di tengah kesibukan. Mungkin lagi mempersiapkan konser. Terus juga udah lebih sehat lagi, makin cantik gitu. Resep aja lihat. Istiqomah. Nah itu. Alhamdulillah. Gitu kan ya. Jadi ya ini mungkin pesannya nih. Kadang ada keinginan untuk berhijab. Kadang suka diuji nih. 2 tahun ya tuh ya nggak dapet job. Kalau udah istiqomah, tenang, Allah sudah mengatur semua. Iya, ada jalannya. Ya, aku gitu. juga begitu mau berhijab, menutup, tiba-tiba kerjaannya sinetron juga perannya berhijab gitu. Jadi udah jalannya seperti itu, bungkus. Oh curhat. Curhat ya. Ya kalau gue sih alhamdulillah sampai hari ini tidak ada niat berhijab. Ya jadi, jangan dong, lu kan laki. Alhamdulillah juga. Iya. Ada loh. Oh iya benar. Teman kita. Laki-laki ditanya, apa cita-citanya? Pengen jadi mempelai perempuan. Sekali lagi Teh Meli nuhun, sukses terus sama karirnya. Nuhun pisan. Tolong bikinin soundtrack buat Roti TV dong. Oh iya nanti ya. Baju aja suruh bayar gimana lagu? Ya, film terdekat apa ada scoring? Udah ada proyek belum? Ada yang mau rilis sebentar lagi, ada film religi juga. Wah, film religi. Iya benar. Pokoknya mah karya Teh Meli mah apa juga kita mah senang. Indonesia mah sangat respect kepada karya-karya doi. Ya? Iya. Mau sebagai potret, sebagai solo, sebagai pencipta lagu saja, sebagai pembuat scoring atau soundtrack. Satu lagi mungkin kalau selama ini menjadi soundtrack dari beberapa film, mungkin satu saat nanti lagu Teh Meli yang dibikin jadi film. Mau ini begitu. Hah? Jadi nanti Film based on lagu? based on lagu sama Mas Hanung insya Allah bisa. Wow. Wah, boleh dibocorin lagu yang mana? Belum bikin saya juga. Jadi dia Mel bikin lagunya dulu baru nanti kita bikin skripnya. Kayaknya Hanung mah bisa deh aku main. Wow. Kan aku film pertama aku tuh Hanung. Yang jadi Jomblo. sutradaranya. Main berapa scene? 7. Lumayan. Lumayan. Tapi itu juga ketutupan tipu. Teh Meli terima kasih ditunggu terus karya-karyanya. Ya, salam buat Mas Anto, salam buat Ale dan juga Abe. Ya. Kalau misalnya ada lagu bagus, percaya sama kami berdua boleh. Karena Siap. itu yang dari dulu pengen kita coba ya Neng ya. Iya, Duet nyanyi gitu, duet. bikin lagu misalnya gitu kan. Kayaknya buat Ronald sama Rosa. Sama Rosa. Hampura. Kebayang sama Rosa. Kayak buat Rosa gitu. Tetep kawan aja. Iya itu geningan yang Rosa. Bukan itu, beda lagi. Mantep Rosa sama Ade Rai gitu ya. Hatur nuhun, terima kasih. Sami-sami, Iya. aku juga nuhun pisan. Karena kita di akhir perjumpaan ini akan menyanyikan I Just Wanna Say I Love You. Karena gampang liriknya. I just wanna say I love you. I just wanna say I love you. I just wanna say I love you. I love you. Terima kasih Rotizen. Jangan lupa kalau suka episode ini I love like, you. kasih tahu teman-teman supaya subscribe. Mau komen juga boleh, termasuk mau ngasih ide siapa yang mau diundang di acara TV. I love you. Lagi. I just wanna say I love you. I just wanna say I love you. I just wanna say I love you. I love you. I just wanna say I love you. I just wanna say I love you. I just wanna say I love you. I love you. I love you Teh Meli. Seru kan episode Roti TV yang ini? Iya dong. Nah, kalau suka sama episode yang ini, kamu juga pasti suka sama episode Roti TV yang lain. Contoh yang ini, atau yang ini. Tinggal klik aja.